Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Sahabat UAS yang berbahagia, kali ini saya akan berbagi tentang galau. Bagaimana kita menenangkan hati yang galau. Galau ini kalau dilihat dari KBBI itu berarti perasaan sedih, tidak karuan, kurang nyaman, bingung, gelisah, khawatir, menyesal, kacau, dan kesal. Memang ini istilah anak muda menggabungkan semua itu menjadi sebuah kata galau. Memang tidak dapat dihindari bahwa perasaan kita tidak selamanya tenang. Ada saat-saat tertentu kita akan mengalami kegalauan ini. Karena hidup memang tidak selamanya sesuai dengan rencana. Dan kita manusia juga seringkali melakukan kesalahan. Jadi ada hal yang mungkin terjadi di luar kemampuan kita, musibah atau bencana. Ada juga hal yang terjadi karena kesalahan kita. Mungkin lupa, mungkin terbawa nafsu dan sebagainya. Hal itu membuat kita menyesal dan seringkali itu mengganggu pemikiran kita. Dalam Islam dikenal berbagai istilah juga tentang depresi atau kegalauan ini. Dari istilah ham, ada hazan, ada doiki. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada istilah kesedihan, yaitu ham dan hazan saja. Ya. Ham adalah kesedihan atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Artinya kita khawatir bahwa mungkin di masa depan ada sesuatu yang membuat kita tidak mampu menghadapinya. Mungkin ada beban yang berat, atau mungkin juga kekurangan rezeki dan sebagainya. Sedangkan hazan ini, kesedihan karena peristiwa yang sudah terjadi. Mungkin kesalahan pribadi, sehingga kita khawatir bahwa ini akan menjadi dosa yang akan membebani kita di akhirat nanti, atau kesalahan yang berkonsekuensi di dunia, mungkin akan dituntut dan sebagainya. Ini membuat kita berpikir panjang, berpikir dan membebani pikiran kita. Bagaimana kita menghindarinya? Untuk itu kita perlu kembali pada keimanan kita, bahwa semua yang terjadi itu adalah dengan izinnya. Memang tidak selamanya, walaupun itu kita imani, tetap juga masih terasa berat. Jadi kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, di tangannya segala urusan, dan Allah Maha Pengasih. Dan Allah menjanjikan bahwa sebetulnya hukuman itu akan ada di akhirat. Dunia itu semuanya adalah cobaan. Karena itu apa yang kita alami kemudian, yang telah kita alami, janganlah berusaha untuk mengubahnya karena sudah lampau. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak baik untuk mengatakan seandainya. Saya akan bacakan saja narasinya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Kalau tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengucapkan seandainya aku berbuat begini dan begitu. Tapi katakanlah apa yang telah ditentukan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Karena kata seandainya itu akan memberi jalan kepada setan. Dia takdir tidak mungkin diubah, sudah berlalu. Bahkan secara ilmu pun kita tahu bahwa waktu itu berjalan satu arah. Tidak mungkin kita mengulang lagi apa yang telah terjadi. Dengan keyakinan ini kita akan menerima apa yang terjadi dan berusaha memanfaatkannya, mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada dalam ayat Al-Baqarah
ayat 286, surat Al-Baqarah ayat 286, dikatakan juga bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban kalian itu tidak akan melebihi kemampuan kalian. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa yang kita hadapi. Dan juga tentang kesalahan yang kita buat. Allah mengatakan untuk tidak berputus asa. Dalam surat Az-Zumar ayat 34 dikatakan, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan bersandinglah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak boleh tolong lagi. Jadi apapun dosa yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengasih. Allah tidak ingin menghukum kita, Allah ingin memperbaiki kita. Jadi asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka semua dosa akan diampuninya. Bisa diingat juga kisah tentang orang yang telah membunuh 99 orang, tapi di akhirnya orang itu meninggal, mati di tengah jalan, dan masuk surga. Sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah doa yang menggabungkan ham dan hazan ini. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min walbadaini wa qarijal. Ya Allah, berilah aku dari hammi dan hazan, kesedihan dan ketakutan. Kesedihan masa lalu dan kesedihan yang akan datang. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, berilah aku dari rasa malas dan rasa lemah. Dan waktu jubni wal bukhl, dari rasa takut dan rasa pelit, dan berilah aku dari hutang dan orang yang sewenang-wenang. Marilah kita pelihara hati kita dan keimanan kita agar tetap dapat beramal dengan maksimal, tidak terbebani oleh kegalauan yang menghambat kemampuan kita untuk produktif. Sekian saja kali ini, semoga bermanfaat terutama untuk saya yang menyampaikannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.